Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gribi Dendra Caniago dengan NIM 24011111017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan project Ovio, yaitu sebuah sistem point of sale dan self order untuk Ovishop. Ovio memiliki dua sisi utama aplikasi, yaitu sisi admin yang berperan sebagai pos untuk operasional toko, sisi customer yang berperan sebagai self order untuk pelanggan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dengan fokus pada arsitektur yang terstruktur, pemisahan tanggung jawab antar fitur serta integrasi backend dan local storage yang sesuai dengan kebutuhan sistem iOS di dunia nyata. Ovio dikembangkan menggunakan stack teknologi berikut: Flutter sebagai framework utama, Rivercode untuk state management, Go Router untuk navigasi berbasis role, AppRed sebagai backend service untuk autentikasi dan database, Hive untuk local storage dan event handling, lalu ada Getit untuk dependency injection, lalu ada Freeze and JSON serializable untuk model immutable dan code generation. Secara arsitektur, project ini menerapkan fitur based arsitektur di mana setiap fitur dipisahkan ke dalam layer data, domain, dan presentation. Pendekatan ini bertujuan menjaga kode tetap modular, mudah dikembangkan, dan mudah ditinjau secara teknis. Sebelum lanjut ke sisi admin, kita ke login dulu. Ada saya dari HP langsung. Ada halaman login, kita bisa login langsung. Untuk role admin dia @ovio.com. Selain itu dia masuknya ke role customer. Di sini ada halaman terms of service atau terms and condition. Lalu ada halaman privasi policy. Ada sign up, ada sign in. Kita login dulu pakai admin. Saya mulai dari sisi admin. Ia berfungsi sebagai pos utama pada aplikasi Ovio. Ada manajemen produk. Admin dapat mengelola produk utama meliputi menambahkan, mengubah, dan menghapus produk. Lalu bisa mengatur nama, harga dan gambar produk. Data produk disimpan di backend menggunakan AppRed dan dicat secara lokal menggunakan Hive untuk meningkatkan performa serta mendukung kondisi internet atau koneksi yang tidak stabil. Bisa langsung saya contohkan. Di sini misal ada tombol add produk. Misal saya ingin menambahkan produk. Di sini ada produk harian. Standarnya di sini M dan L. Misal untuk size M saya beri harga 10.000 dengan penggunaan stok 1 cup. Lalu ada yang L dengan stoknya 1,5. Di sini ada initial stock dan main stock. Initial stock itu total produk untuk pertama kalinya di stok. Misal saya input 10. Lalu untuk main stock itu dia jika stok mencapai angka ini maka akan muncul notifikasi kalau stok hampir habis. Misal saya setting di sini 10 juga. Lalu ada bagian add-ons, add-ins atau topping. Di sini jika kita membeli produk tersebut, maka akan muncul pilihan add-ins yang kita checklist. Di sini saya akan melakukan extra shot, whipping, lalu create produk. Deskripsinya belum diisi. Di sini akan langsung muncul notifikasi karena stok mencapai 10, maka muncul notifikasi kalau stok low. Di sini bisa kita edit juga. Ada pilihan edit produk dan edit stock. Kita edit produk dulu. Di trademark se-Indonesia misal. Kita update. Maka langsung terubah. Lalu ada pilihan edit stock. Di sini ada restock, paste, dan manual. Di pilihan restock bisa kita isi misal 100. Kita isi testing. Untuk note bersifat opsional bisa diisi bisa tidak. Kita submit. Maka akan langsung terupdate. Bisa kita langsung hapus juga. Kita ke edit, isi pojok kanan atas, bisa langsung delete produk, maka akan langsung hilang. Begitu. Lalu kita pindah ke manajemen topping. Selain produk utama, tersedia juga manajemen topping yang berfungsi sebagai add-ins, add-ons, atau tambahan menu. Topping dikelola secara terpisah dari produk utama, namun tetap mengikuti pola arsitektur yang sama. Pendekatan ini membuat sistem menu lebih fleksibel dan bisa dikembangkan untuk berbagai kombinasi produk. Untuk tata caranya sama. Bisa pre-select juga. Oke. Lalu kita ke bagian fitur utama yaitu POS dan checkout. Di sini admin dapat menambahkan produk dan topping ke keranjang, mengatur jumlah item, melakukan proses checkout. Stat keranjang dan transaksi dikelola menggunakan Rivercode, sehingga perubahan data bersifat reaktif dan tidak bercampur langsung dengan logika UI. Setelah checkout, sistem mendukung pembuatan struk dalam bentuk PDF. Struk ini memuat informasi toko, detail pesanan, dan total pembayaran. Di sini akan saya langsung praktekkan. Misal saya membeli espresso ukuran M espresso 2, kita add to cart aja. Di sini sudah dihitung langsung dengan pajak PPN 11%. Di sini kita bisa menginput nama customer bersifat opsional karena POS bukan self order yang wajib ada customer name-nya. Lalu ada pilihan metode pembayaran, ada cash, QRIS, debit, dan kredit. Di sini saya akan pilih QRIS. Oke, di sini order complete dengan informasi yang tersedia. Bisa kita print. Lalu bisa kita share juga, bisa share ke WhatsApp dengan format PDF. Lalu kita download.
Ada bagian order management yang menampilkan seluruh pesanan yang masuk ke toko. Setiap pesanan memiliki status yang jelas, yaitu pending, preparing, ready, dan complete. Dengan status ini, admin dapat memantau dan mengelola alur kerja pesanan dari awal hingga selesai secara terstruktur. Bisa kita lihat di atas, ada complete, ready, pending. Di sini juga bisa kita atur tanggalnya. Alright. Lalu ada report dan analitik, laporan dan analisis. Di sini memuat informasi yang berkaitan dengan penjualan. Ada periode today, this week, this month, atau custom. Misal saya pilih this week, maka akan muncul produk coklat, non coffee, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian setting. Halaman setting berfungsi untuk konfigurasi sistem dan data toko. Melalui halaman ini, admin dapat mengganti password, mengubah nama toko, mengatur alamat toko, mengatur nomor HP toko. Data toko ini terintegrasi langsung ke struktur transaksi dan tampilan sisi customer. Selain itu, halaman setting juga menampilkan informasi versi aplikasi, toggle tema, light and dark. Untuk tema, saya menggunakan warna skema dari Cat Kucing. Untuk dark mode, saya menggunakan Cat Kucing Mocha. Untuk light mode, saya menggunakan Cat Kucing Latte. Pengaturan tema dikelola melalui stack global sehingga langsung diterapkan ke seluruh aplikasi. Bisa saya tunjukkan untuk ganti password, bisa di sini. Lalu ada store name. Bagian ini terintegrasi dengan struk dan customer side, sisi customer. Lalu ada tema. Lalu versi aplikasi. Lalu ada fitur minor seperti indikator koneksi internet yang bisa dilihat di pojok kiri atas. Ia berfungsi untuk menunjukkan apakah perangkat sedang online atau offline. Penting untuk konteks sinkronisasi data dan transaksi. Misal saya matikan data, maka dia akan offline, masuk ke mode offline. Jika saya hidupkan, masuk ke mode online lagi. Kita ke sisi customer. Pada sisi customer, ia berfungsi sebagai self-order system. Customer dapat melihat daftar produk, memilih menu beserta toppingnya, melakukan pemesanan secara mandiri. Bisa langsung saya contohkan. Lalu ada fitur tambahan minor, bisa kita favoritkan produknya. Misal saya akan memfavoritkan avocado dan americano, maka ia akan muncul di tab favorit. Dan dia reaktif juga, bisa langsung menghilang. Oke, langsung aja kita misal mau pesan avocado dengan tambahan coklat sirup. Kita mau 2. Bisa kita klik lihat, maka akan langsung muncul. Ia sama seperti admin, sudah dihitung dengan pajak PPN 11%. Kita lanjut ke pembayaran. Di sini bisa kita ganti nama sesuai dengan pada bagian halaman profile, dan sesuai juga secara default sesuai dengan email. Tapi bisa diganti di sini ataupun di halaman profile yang nanti akan saya tunjukkan. Ini bisa kita pilih nomor mejanya, misal 1. Pembayaran kiris dan debit, saya pilih kiris lalu buat pesanan. Oke, pada bagian ini pesanan sudah masuk ke sisi admin. Dia masuk ke pending, lalu selanjutnya akan admin lanjutkan seperti preparing, mark as done, dan sebagainya. Di sini ada order number juga. Customer tinggal menunggu pesanannya jadi. Lalu muncul notif juga di sini bahwa pesanan berhasil dibuat, pesanan sedang diproses. Bisa kita clear, bisa kita mark as read, lalu bisa kita hapus juga dari sini. Pemesan selama 4 kali, pemesan 4 kali dan complete 1 dengan pending 3. Misal kita ingin, misal riwayat terlalu banyak, kita bisa order number, bisa kita cari di sini. Gitu, dan dia reaktif langsung. Kita lanjut ke profile, halaman profile. Customer juga memiliki halaman profile yang berfungsi untuk manajemen data pribadi. Melalui halaman ini, customer dapat mengganti foto profile, mengubah nama lengkap. Nama ini akan terintegrasi langsung ke proses pemesanan dan otomatis mengisi nama customer saat order. Lalu mengubah nomor telepon, melihat informasi email yang digunakan, dia read only, tidak bisa diubah. Lalu bisa mengganti profile. Jika saya klik card yang di atas, di sini, maka akan menampilkan apa yang bisa kita lakukan, seperti mengganti password, mengganti foto profil yang seperti sudah saya lakukan, nama lengkap, nomor telepon, dan email yang hanya bisa dilihat. Lalu pada halaman profil juga terdapat card statistik yang menampilkan total order, total spend, jumlah pesanan pending, dan jumlah pesanan complete. Statistik ini memberikan ringkasan aktivitas customer secara personal. Lalu ada bagian settings dan about. Pada setting berisi toggle tema, sama seperti sisi admin. Lalu ada notifikasi yang berisi kumpulan notifikasi terkait pesanan dan aktivitas akun. Pada bagian about, ada about app. Lalu ada terms and condition. Lalu ada privacy and policy. Bagian ini melengkapi sisi customer agar terasa lebih production ready dan tidak sekedar fitur pemesanan saja. Lalu kita lanjut ke fitur-fitur yang minor seperti yang saya sebutkan di awal. Ada office handling dan local storage. Covio juga dirancang untuk menghadapi kondisi jaringan yang tidak selalu stabil dengan memanfaatkan Hive sebagai local storage dan connectivity underscore plus untuk mendeteksi koneksi. Aplikasi dapat menyesuaikan
perilakunya saat offline maupun online yang merupakan kebutuhan penting pada sistem POS dan self order. Lalu kita ke struktur kode dan kualitas implementasi. Kita pindah ke GitHub dulu. Oke. Dari sisi teknis, repository Confio berisi full source code dengan struktur yang sangat modular. Beberapa poin penting, yang pertama ada pemisahan logika bisnis dari UI. Yang kedua, penggunaan dependency injection untuk menghindari type coupling. Yang ketiga, model immutable menggunakan freeze. Lalu yang terakhir ada JSON serialization otomatis. Pendekatan ini menekankan bahwa Confio dibangun dengan perhatian pada clean code, maintainability, dan skalabilitas. Repository GitHub Confio bersifat publik dan berisi full source code sehingga dapat divalidasi langsung dari sisi implementasi fitur, struktur arsitektur, dan kualitas coding. Bisa dilihat di sini readme-nya juga sudah lengkap, bisa dibaca. Sudah bi-language juga, ada bahasa Indo dan bahasa Inggrisnya juga. Di sebelahnya ini adalah bagian dashboard untuk Android. Ini dashboard Android. Sebagai penutup, Confio merupakan aplikasi POS dan self-order berbasis Flutter yang dirancang dengan arsitektur modern, fitur yang relevan untuk operasional, office shop, serta struktur kode yang siap dikembangkan lebih lanjut. Fokus utama proyek ini adalah pada implementasi teknis dan kualitas kode, bukan hanya tampilan UI atau terbuka. Sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.